Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Pada hari ini saya akan berbagi pengalaman atau sekedar sharing bagaimana mekanisme kerja daripada salah satu komponen pada starting system. Di sini ada beberapa komponen pada wiring starting system ini. Ada start switch, start relay, starting motor, baterai, dan disconnect switch. Untuk komponen yang saya bahas adalah start relay. Sebagai catatan, nanti teman-teman akan mendengar ada beberapa istilah terminal, yaitu B+, kemudian C starting motor atau C solenoid starting motor, kemudian B+ daripada key switch, dan mungkin nanti ada terminal S starting switch. Apabila nanti saya menyebutkan terminal S pada starting switch, berarti itu sama dengan C starting switch. Karena S itu solenoid, C itu juga coil. Namun pada wiring ini dibedakan. Jadi tujuan daripada atau cara kerja daripada start relay adalah memutus atau menghubungkan arus dari B+ menuju ke terminal C solenoid starting motor atau untuk mengaktifkan full in coil. Start relay ini bekerja berdasarkan inputan daripada key switch. Kalau di sini pada terminal S, pada saat posisi crank, maka B+ dari baterai akan diteruskan ke terminal S key switch, kemudian masuk ke terminal S pada start relay. Nanti di sini kadang saya sebut dengan terminal C. Berarti maksud saya itu adalah S. Oke, langsung saja kita lakukan pembongkaran pada fisik komponen start relay. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, tadi setelah kita melihat wiring daripada starting system, maka kita akan langsung fokus ke benda atau fisik dari bendanya. Di sini di tangan saya sudah ada relay. Kalau di unit-unit Caterpillar menggunakan relay seperti ini, sering disebut dengan SMS, Starting Magnetic Switch. Untuk di Komatsu biasanya menggunakan ini, Safety Relay. Jadi letak barangnya ini nanti di starting motornya. Kalau untuk SMS ini letaknya bervariasi, kadang berada di dalam panel untuk operasional, kadang menempel di engine. Kemudian saya akan membuka atau membongkar komponen ini supaya kita tahu seperti apa sih mekanisme di dalamnya. Ini saya gunakan cross driver untuk electrical ya khusus. Kenapa saya gunakan ini? Karena cross driver yang manual sudah dipakai orang lain. Jadi saya pakai ini aja. Ini akan saya buka. Oke, sebelumnya pada komponen ini terdapat 4 terminal. Ini ada 2 terminal B+, yang mana salah satunya nanti berasal dari B+ baterai, dan salah satunya nanti akan menuju ke terminal C atau terminal S starting motor. Kemudian di sisi ini yang kecil ini ada terminal plus dan terminal ground. Yang mana plus ini berasal dari terminal C key switch atau S pada wiring. Sebenarnya di sini tersambung kabel seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang soket ini akan ke key switch. Cuma ini tadi lepas solderannya. Kemudian pada saat teman-teman membuka SMS ini atau starting magnetic switch, teman-teman akan merasakan adanya tekanan spring ke arah sana. Kenapa demikian? Karena di dalam sini memang ada mekanisme springnya.
Ini teman-teman lihat. Nah, ini ada springnya. Kemudian di sini ada kabel ya, ada kabel yang terputus. Sebenarnya kabel ini harusnya itu nyambung. Nyambungnya kemana? Ke sini ya. Jadi masuk melewati lubang ini, 1, 2. Yang nanti akan menghubungkan ujung-ujung daripada coil yang berada di dalam sini. Teman-teman lihat di bagian dalam sana, itu ada kayak kuningan gitu ya. Itu adalah bahan isolator. Atau saya tunjuk ini. Yang menempel di dalam ini adalah bahan isolator. Kemudian nanti yang akan menjadi magnet adalah bagian sana, yang bagian dalam itu, yang itu. Selanjutnya, jadi tujuan dari SMS atau static magnetic switch ini adalah untuk menyatukan ini terminal B+1 dan B+2 atau yang dari B+ baterai menuju ke B+ daripada static motor atau terminal C static motor. Mekanismenya adalah si plunger ini akan bergerak tertarik kembali. Jadi bersatunya di sini ya. Ini bersatunya di plat kuningan ini. Kembalinya si plunger ini karena dia melawan gerakan spring. Ini gerakan spring ini. Karena dia terpasang seperti ini. Nah, jadi dia kembali. Tertariknya, kenapa dia bisa tertarik ke arah sana? Hal ini terjadi karena teman-teman lihat tadi ini ada kabelnya. Jadi ada arus masuk dari salah satu terminal ini masuk ke dalam coil di dalam sini ya. Sehingga coil ini akan dialiri oleh arus listrik. Coil yang dialiri oleh arus listrik akan terdapat medan magnet di dalamnya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Pada saat kita mengarahkan key switch ke posisi crank, maka akan ada arus yang masuk. Jadi cara kerjanya seperti ini. Pada saat kita mengarahkan key switch ke posisi crank, maka arus akan masuk melalui terminal 2 ini. Nah, kabel ini nanti akan terhubung ke ujung-ujung daripada coil yang berada di sini. Masuknya lewat mana? Masuknya lewat ini. Ini ada lubang dengan bahan isolator. Jadi nanti dua buah kabel ini akan masuk ke jalurnya masing-masing, ke ujung-ujung coil yang berada di dalam sini. Saat kita posisikan crank ke arah crank si key switch-nya, maka arus akan mengalir melewati kabel ini masuk ke dalam coil yang berada di dalam sini. Ini sengaja tidak saya buka karena ini ada locknya ya. 1, 2, 3, dan 4. Kalau bukanya ini agak susah, jadi nggak saya buka. Intinya di dalam sini ada coilnya. Nah, setelah arus masuk, maka coil ini akan menjadi magnet induksi. Ini sesuai dengan percobaan dari Hans Christian Ørsted. Jadi di sekitar kawat yang berpenghantar listrik atau mengalir arus listrik akan terdapat medan magnet. Nah, medan magnet di sini akan terbentuk pada ini. Plat, ini teman-teman lihat plat di dalam sana. Kekuatan dari medan magnet di dalam sana itu mampu menarik ujung daripada plunger ini, karena plunger ini bersifat konduktor. Jadi bisa ditarik oleh medan magnet. Nah, seperti ini.
tertariknya plunger ini mengakibatkan terminal B+ dari baterai dan terminal C starting motor akan terhubung, sehingga nanti arus akan mengalir dari baterai menuju ke pull-in coil daripada starting motor. Dan starting motor akan bekerja sesuai sistemnya. Kapan akan kembali? Jadi koneksi di sini akan terputus apabila nanti pada key switch kita arahkan ke posisi on. Jadi tidak ada lagi arus yang masuk ke terminal C SMS ini. Hal ini berbeda nanti dengan si safety relay Komatsu, safety relay yang ini. Kalau safety relay ini dia berhenti bekerjanya atau disengage-nya oleh arus yang berasal dari R alternator. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga yang sudah menonton dan sudah subscribe channel ini mendapat berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.